Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kalau menurut saya ya, orang ini memang harus diamankan secepatnya lah ya. Kalau tidak minimal di penjara lah gitu ya. Karena statementnya ini dari berbagai statement hanya dia yang membuat kisruh ini. Dan sekarang statementnya ini mengundang kemarahan juga ya, yang menyangkut pautkan almarhum gitu ya, Alvin dengan salah satu podcast begitu. Ini sesuatu yang konyol menurut saya ya. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Menarik untuk reaksi? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Jadi salam terakhir perpisahan itu adalah ketika dia melihat podcast yang mengobok-obok dan ingin merampas uang Agus itu diserahkan ke korban bencana tanpa rasa empati dan peduli. Alvin bereaksi mengirim link tersebut, kemudian tetap untuk memperjuangkan buat Agus. Itu dia. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Selama ini dia baik-baik saja. Mungkin karena emosi dan tinggi, sehingga menurut saya siapapun yang membuat podcast itu harus bertanggung jawab dengan berpulangnya Alvin. Dan mereka dengan cara-cara seperti itulah sehingga Alvin merasa marah dan mungkin akibatnya bisa meninggal mendadak pada tanggal 5 Januari. Jadi siapa yang bilang Alvin baik-baik saja? Ya, beliau itu pulang dari Cina untuk pengobatan dalam kondisi drop. Jadi kalau kita tahu kondisinya drop, nggak usah kirim-kirim link begitu. Ya, tapi kenapa harus kirim-kirim link? Sehingga sekarang mengakibatkan beliau tapi sekali lagi ya, Anda itu seorang yang beragama begitu ya. Saya lihat kemarin waktu dikunjungi sama Densu, katanya Anda lagi sholat. Ya, masa sekarang harus dikait-kaitkan sekarang dengan podcast yang terjadi di sana bahwa penyebab meninggalnya ya Anda gitu. Ya, Anda yang membawa ini Alvin masuk ke kasus ini begitu. Ya, kan Anda kemarin yang membawa. Jadi janganlah ya sekarang menggeret-geret orang gitu ya. Anda ini kok bodoh atau bagaimana ini? Ya, kok hatimu itu tertutup gitu loh. Dan yang lebih membuat saya jika kita sebut ya, ini ada yang sok artis juga di sini gitu loh, ya. Berkesan seolah dia artis yang luar biasa begitu kan dalam menghadiri pemakamannya Ko Alvin, ya. Dan yang lebih lucu semeton ya, ini suasana berduka. Kok Anda melakukan konferensi pers di sana gitu loh? Bener-bener kalian tuh nggak punya hati gitu ya. Tapi ini videonya semeton. Gak penting itu siapa ya. Gak penting. Ya, hari ini saya mengantar Agus untuk silaturahmi melayat. Biar bagaimanapun Alvin Lim memiliki peran penting dalam pembelaan Agus. Ya Gus, Agus ngomong Gus, Agus meninggal. Beneran ya? Ya Gus. Nggak usah belagak bego kamu Gus. Nggak usah belagak bego. Kamu kemarin waktu live itu lancar-lancar saja loh. Nggak usah belagak bego. Sekarang pura-pura nggak mau ngomong lagi. Katanya matanya ketutup, kok bisa keluar air mata sih? Mundur. Buka jalan. Oh, bisa nggak kurang tuh? Ya, situ aja. Apa? Nah itu sebetul ya, memang orang ini kacau ya, asli kacau ya. Dia flame fitip yang luar biasa lah. Ya, katanya menyangkut paut sekarang meninggalnya Ko Alvin ini karena podcast begitu.
Ya saya sih berharap Densu ya masih bersabar gitu. Tapi dalam hati saya paling dalam gitu mudah-mudahan Densu akan mempermasalahkan ini gitu, memperkarakan. Kan podcastnya yang disebut penyebab dari kematiannya Ko Alvin begitu. Ya, dan menarik sebetulnya ya, kemarin juga ada pernyataan ya salah satu kuasa hukum TNOSP juga mengundurkan diri. Nah ini yang jadi yang lebih lucu lagi ya, mengundurnya diri jangan harap Lugus beliau ini bisa ngebela gitu ya. Jadi gitu menarik kita saksikan sebetulnya, ini dia. Pak Ijen ini kan selalu Mau gabung katanya, disuruh gabung. Saat ini sudah tidak menjadi kuasa hukum dari Novi. Pak Ijen sendiri memiliki hubungan baik dengan Farhad, Pak Ijen. Kalau suatu saat nanti Farhad minta tolong untuk membantu di kasus ini, tapi dia ada di pihak dari Agus dan Farhad sendiri, Pak Ijen sendiri menerima tawaran tersebut. Saya tidak akan tuh. pernah mau menerima. Saya harus independen. Di dalam posisi ini saya tidak mau siapa yang memposisikan saya untuk Nah ini orang luar biasa. No, biar netizen tahu. Diminta sama Farhad, saya ini Farhad adik saya loh ya. Dekat banget saya sama dia, tapi diminta untuk berpihak kepada dia sama-sama kita, saya tidak mau. Ini saya tegaskan duluan ya. Dan saya independen, tidak berpihak kemanapun. Saya hanya meluruskan saja. Walaupun dipaksa tolong pelur, tidak. Saya tidak akan mau. Biar dari pihak donatur, tidak. Di pihak manapun saya tidak mau. Tapi khusus untuk Novi, apabila dia dicelakai orang, dijahati orang, saya siap untuk membela dia. Bisa bedain ya. Saya siap untuk membela dia karena saya tahu dia ini orang lugu ya, orang yang dipecundangi terus. Hanya sayangnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pertanyaan dalam batin saya, kenapa kamu seperti itu, nggak bisa berbuat apa-apa? Ya sudahlah, saya nggak mau bertanya, cuma waspadai kepada adikku Novi, waspadai orang-orang sekelilingmu. Itu aja pesan saya ya. Nah itu sebetulnya ya, karena kita tahu sendiri lah ya, kenapa sih kita harus membela Teknopi begitu. Tapi ketika memang seorang wanita diperlakukan begitu sama banyak sekali laki-laki begitu ya, ketika di sana ada orang baik yang sekarang dipecundangi sama orang yang dibantu itu ya. Jadi tadi subuh gua mendapati sebuah video Densu yang sepertinya terkesan ada kendala ketika ingin menyalurkan uang donasi di NTT ini gitu ya. Lalu akhirnya gua menelpon Densu, gua tanyakan apakah ada kendala dalam proses menyalurkan uang donasi tersebut. Densu menceritakan semuanya, oke? Gua cuma mau ingatkan kepada teman-teman yang ada dimanapun Anda berada. Saya mau ingatkan gitu ya, tolong saat ini Densu fokus untuk menyalurkan donasi. Saat ini Densu sedang ingin menyelesaikan kisru donasi tersebut agar tidak berlarut-larut. Ini adalah sebuah itikat yang sangat luar biasa, itikat yang baik. Semangatnya Densu harus kita dukung, harus kita doakan, harus kita acungin jempol. Jadi kalau ada pihak internal yang jelas-jelas di dalam podcast sudah sepakat, tolong jangan membuat keadaan menjadi ribet. Jangan membuat keadaan jadi terhalang-halang gitu ya. Intinya jangan jadikan kisru donasi ini untuk kepentingan pamor pribadi. Jangan jadikan kisru donasi ini sebagai alat untuk memanage keviralan sehingga persoalan ini menjadi semakin panjang dan hanya menguntungkan sejumlah pihak. Begitu, oke teman-teman, mantap. Nah itu statement dari Bang Pablo sebetulnya ya, yang dimana memang kita lihat juga Bang Densu kemarin ada masalah juga ya waktu penyaluran itu gitu ya. Ya. Ya Allah. Peristiwa yang sekarang keberantakan daripada diri. Ya Allah. Menurut hemat saya sebagai seorang penyidik sudah melanggar daripada undang-undang. Bo, ini kenapa sih ini? Hah? Aneh banget pemandangan ini. Apalah. Aduh, pusing pala. Geleh banget ngeliatnya, sumpah.
Sumpah geleh banget, masih tetap tampil terus ya. Itulah orang kalau nggak belum puas atas pencapaian diri tuh dan ingin selalu tampil ya buat dilihat masyarakat. Dengan adanya sosial media zaman sekarang ini membuat banyak orang tuh bener-bener haus pansos banget parah. Beda sama zaman gua dulu. Zaman gua dulu orang tampil cuma satu di TV, say. Itu pun kita nggak bisa bikin berita, nggak ada. Kita yang dicari oleh wartawan gitu. Pemberitaannya apa nih, Emma Waroka di Uber ke butik, misalnya gua lagi ada butik zaman dulu tuh. Terus PH mau launching sinetron. Kalau kita ikut ambil peran dalam sinetron itu baru kita dikejar wartawan. Karena PH nanti akan launching biasanya ya dulu tuh gitu. Nih ada Cinta Fitri mau masuk nih season 2 atau ini ada sinetron baru MD Production melatih untuk Marvel. Premier di kantor PH MD. Baru wartawan muncul semua di situ. Kita diwawancara satu-satu. Kalau zaman sekarang cari berita sendiri bisa, posting sendiri, ribut sendiri, bikin ala-ala. Aduh Tuhan, sumpah gue enak banget ngeliatnya. Guys, ternyata dengan kejadian kemarin berpulangnya Bapak Alvin Lim, kita kemudian bisa melihat watak para oknum pengacara kita, guys ya. Datang melayat, tetapi rasa empatinya kepada almarhum tidak ada. Datang melayat, tetapi rasa bela sungkawa kepada almarhum tidak ada. Rumah duka dijadikan konferensi pers. Rumah duka dijadikan tempat membicarakan donasi. Miris. Pengacara kok seperti ini. Ada orang, ini tempat duka. Ada almarhum yang lagi berbaring. Ada keluarga yang lagi merasa kehilangan, yang lagi bersedih. Kok kalian datang bisa-bisanya membicarakan donasi di tempat seperti ini? Rumah duka itu sakral kodratnya. Weh, paham para oknum pengacara kalian ya? Paham. Jangan bertindak sesuka hati, jangan bertindak seenaknya. Mentang-mentang banyak netizen yang mau menyaksikan Bapak Alvin Lim, kemudian kalian memanfaat kesempatan itu ya. Bagus sekali, bagus. Pintar kalian ya. Mau pansos, mau viral, mau Iya, intinya mau pansos ya. Intinya mau pansos. Ya. Benar juga ya, pencapaiannya belum mungkin ya, sehingga mau terlihat eksis terus begitu. Ya. Yang dimana kalau kita lihat itu muak jijik begitu ya. Saya juga pribadi apalagi dalam posisi Teknopi begitu ya. Saya juga ngelihat orang ini kok begini orangnya ya. Kata-katanya pejuang mau ini mau segala macam, tapi kenyataannya jauh sekali gitu ya. Pengecutnya luar biasa, playing victimnya juga. Aduh, ya kok ada orang-orang kayak gini gitu ya. Yang tenar kalau ndak pansos ndak tenar gitu, ya. Yang menyakitkan juga sebetulnya ya pernyataannya tadi bahwa meninggalnya Ko Alvin itu karena ada yang podcast begitu, ya. Dan ini untuk membantah itu semua sebetulnya coba kita saksikan video yang ini. Pengacara Alvin Lim dikabarkan meninggal dunia pada Minggu 5 Januari 2025. Pengacara yang sempat berseteru dengan Pratiwi Novianti alias Novi dalam kasus uang donasi Agus Salim itu meninggal dunia usai beberapa tahun belakangan berjuang melawan penyakit gagal ginjal stadium 5. Menjadi penyebab Alvin Lim meninggal dunia, hal ini lantas membuat penyakit tersebut menjadi sorotan. Pasalnya stadium yang dialami Alvin Lim ini sudah cukup tinggi. Lantas apa sih gagal ginjal stadium 5 itu dan bisakah penyakit ini disembuhkan? Dikutip oleh dokter, gagal ginjal stadium 5 merupakan tahapan terakhir dalam penyakit ginjal kronis. Di tahapan ini, ginjal sudah tidak lagi berfungsi dengan baik seperti menyaring atau membuang limbah serta cairan yang berlebih dari dalam tubuh. Umumnya, fungsi ginjal pada stadium ini hanya mencapai 10% loh dari fungsi normalnya. Artinya, ginjal sudah hampir tidak berfungsi sama sekali. Bukan cuma itu loh, kondisi gagal ginjal stadium 5 ini biasanya juga karena ada kondisi penyakit lain seperti hipertensi, diabetes, autoimun, dan penyakit ginjal lain. Buat pasien yang mengalaminya, penanganannya sendiri yakni melakukan cuci darah atau hemodialisis. Ini biasanya dilakukan sekitar 4 jam dan dilakukan 3 kali dalam seminggu. Saat cuci darah, pasien juga harus loh memperhatikan makanan dan cairan yang dikonsumsi. Untuk pengobatan lainnya yakni dengan transplantasi. Dalam prosedur ini, ginjal pasien yang rusak akan diganti dengan ginjal yang sehat dari pendonor. Namun biasanya untuk mendapat pendonor ini membutuhkan waktu yang cukup lama loh.
Itu dia mengenai gagal ginjal stadium 5 yang dialami oleh Alvin Lim. Pada dasarnya kondisi ini cukup sulit karena fungsi ginjal Tuh denger hampir tuh ya. rusak total. Jika semakin Ginjal parah, ya kondisi stadium ini bisa 5. sangat berbahaya. Jadi tidak ada hubungannya dengan podcast gitu. Anda ini seperti orang yang tidak beragama gitu ya, bahwa takdir itu kok karena podcast begitu loh. Ya. Katanya taat ibadah gitu kan. Kemarin beribadah gitu ya, pembela kaum lemah katanya. Masa hal gini harus disangkut pautkan begitu ya untuk mencari sensasi lagi? Kasihan sekali sih Anda gitu ya. Tetap jaga persatuan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.